Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur di pagi yang indah ini kita kembali diperjumpakan dalam santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Mengawali akan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendahuluinya dengan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun jauh sebelumnya, sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih boleh dibangunkan untuk boleh melanjutkan setiap aktivitas kami. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, dan kami menaikkan ungkapan syukur kami oleh karena anugerah-Mu yang telah memberikan kami firman-Mu sebagai pedoman yang hidup. Bimbinglah kami Tuhan, agar dengan Roh Kudus-Mu kami dapat memahami, kami dapat menghayati setiap kata yang akan kami baca dari firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi jalan kami, dan dapat menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab pertama Yohanes 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. 1 Yohanes 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah merdeka bicara dengannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka dapat disejajarkan dengan bebas, yang berarti tidak ada batasan, tanpa tekanan dan terkait dengan perasaan sejahtera. Orang yang merdeka berarti orang bebas yang berdiri di atas kakinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan merdeka bicara? Apakah
Merdeka bicara berarti kita dapat berbicara semau kita? Tentu tidak. Merdeka bicara berarti tidak lagi diwakilkan oleh yang lain atau tidak lagi berbicara melalui perantara, tetapi secara langsung dapat berhadapan dengan orang atau pribadi yang ingin dijadikan sebagai teman bicara. Yohanes dalam bacaan ini menekankan bahwa penting bagi kita untuk tahu bahwa kita sudah memiliki hidup kekal yang adalah anugerah Allah. Yohanes juga menegaskan bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dua hal ini seharusnya mempengaruhi kita sehingga kita tidak lagi takut untuk datang menghampiri Tuhan. Doa adalah salah satu cara untuk menghadap Allah, dan melalui doa Allah memberikan kita kemerdekaan, yakni kemerdekaan untuk berbicara, yang berarti kita dapat menghadap Allah tanpa batasan, dapat terbuka dan berterus terang di hadapan-Nya tentang apa yang kita alami. Namun, perjumpaan kita dengan Allah dalam doa, Yohanes mengingatkan kita untuk tidak hanya mengkomunikasikan diri kita sendiri kepada Allah, tapi juga berdoa bagi keselamatan orang lain, terutama bagi mereka yang hidup dalam dosa. Dalam hal ini, Yohanes menasihatkan supaya kita tidak menjadi orang yang egois dalam berdoa. Melalui Yesus Kristus, tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk menghadap Tuhan. Kita dapat berkomunikasi langsung dengannya melalui doa. Lewat doa, kita dapat menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami. Ia tahu kita dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Tapi, Ia selalu menunggu untuk kita menghampirinya. Allah rindu kita datang menjumpainya melalui doa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Mampukanlah kami Tuhan untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biarkanlah setiap hidup kami terus bertumbuh mengenal-Mu Bapa, agar kami belajar sungguh-sungguh bergantung pada kasih karunia Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kami, sebab kami tahu bahwa kami berdiri kokoh itu semua hanya karena Tuhan yang setia. Lawatlah seluruh keluarga jemaat Tuhan, berkati setiap jerih lelah mereka di atas keringat dan usaha, bahkan setiap pekerjaan mereka. Diberkatilah setiap anak-anak di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka, kiranya mereka tetap senantiasa menjadi anak-anak yang dapat mengejar apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka. Izinkanlah ya Tuhan untuk setiap hal-hal baik terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh kelanjutan kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada di dalam setiap perjuangan kami, baik sebagai orang tua, anak-anak, apapun yang kami kerjakan, kiranya semuanya boleh kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan semuanya boleh terselesaikan oleh karena Tuhan yang tetap senantiasa menolong dan memberkati kami. Kami berdoa bagi segenap anggota jemaat di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkannya, sehingga dengan kesembuhan itu mereka dapat merasakan pemeliharaan Tuhan bagi setiap mereka. Kami mengingat akan setiap orang tua kami dalam menjalani usia lanjut mereka. Kiranya Tuhan yang melawat mereka. Kami tahu bahwa usia ini mereka akan mengalami penurunan fungsi tubuh mereka, tetapi kami yakin dan percaya dengan iman bahwa pengharapan mereka tetap teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Yang berulang tahun,
Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa memberkati atas pertambahan usia, kiranya melalui pertambahan usia ini menjadi kekuatan serta dapat menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, kiranya semuanya boleh kami jalani dengan baik, dengan tuntunan dari Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami, mulai dari pemerintah kami, dari pelosok hingga pada kota. Tuhan yang tetap senantiasa memberkati. Biarlah ya Tuhan, setiap pemerintah kami boleh mengangkat dan mengemban setiap tugas mereka dengan baik. Bapa di sorga, Bapa yang baik, ini kami yang datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah setiap santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas kita, Tuhan Yesus memberkati.